ketika Allah ampuni selesai. Sebagai pesantren percontohan ya, dan bisa menjadi wasilah sinergi membangun negeri, sinergi antara ulama dan umaro yang ada di Kabupaten Cianjur ini betul-betul terwujud. Lapas di Cianjur ini merupakan tempat yang memberikan kenyamanan dan kedamaian, karena di tempat ini insya Allah Allah turunkan anugerah ketentraman, sakinah, kemudian Allah turunkan kenyamanan bagi kita semua, sehingga limpahan berkah akan terlimpah curah di tempat ini dan juga insya Allah mengalir kepada keluarga kita yang ada di rumah masing-masing. Orang yang sudah berlumur dengan dosa ketika Allah ampuni selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita dengarkan dari Pak Kalapas sepatah kata nanti, kemudian dari Bapak Kiai Haji Deden. Baik Pak Kalapas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz Jamu yang berkesan dan kehormatan Pak Asep, Pak Dewan dan Pak Isep, Pak Nadu, serta rekan santri lapas Rasul Cianjur yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur bersama-sama di sini dalam situasi kondisi yang sehat walafiat. Walaupun mungkin kita tahu bersama situasi kondisi COVID-19 atau Omikron itu masih ada di luar sana. Dan tapi kita bersyukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustaz Jami yang telah membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah pesantren At-Taubah yang sehari-hari kita belajar ini akan kita daftarkan ke Kementerian Agama Pusat sebagai pesantren percontohan di tingkat lapas. Nanti saya akan sampaikan ini kepada Pak Menteri Agama untuk bagaimana nanti ke depannya bisa menjadi pilot project. Ya mudah-mudahan lah. Kalau misalkan jadi pilot project, kira-kira siap nggak? Siap nggak? Gitu. Tadi sudah dilihat dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah. Oh ternyata memang lebih efektif seperti ini pesantrennya. Dan luar biasa. Ini pemandangan yang tidak pernah saya dapatkan sebetulnya di pesantren-pesantren lain. Apalagi ternyata para asatidnya ini adalah orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa. Ada Buya Cepi di sini, ada Kang Endang, Ajengan. Gitu ini ya orang-orang yang luar biasa punya komitmen besar terhadap agama. Saya ngatur nuwun gitu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatid yang sudah memberikan bantuan untuk menyampaikan risalah ini kepada para santri di sini. Tapi yang paling penting di sini adalah sebetulnya kalau tadi ada bahasa, kalau pesantren lain tingkat keberhasilan itu semakin tahun semakin meningkat. Ya kan, maka pendidikan yang ada di luaran itu disebut berhasil kalau seandainya semakin tahun ada peningkatan jumlah santri.
Tapi tadi kata Mama Lapas, kalau di At-Taubah beda aja. Yang dimaksud berhasil di pesantren ini kalau setiap tahun semakin berkurang. Ya kalau sudah berkurang sebetulnya ya masalahnya ya nggak usah dikasih izin operasional aja. Jadi bingung saya ini mau ngasih izin operasional, tapi kalau orientasinya semakin tahun harus semakin berkurang, ini jangan-jangan nanti cuman jadi itu ya harapannya memang seperti itu gitu. Semakin saleh kita, semakin hebat komitmen kita terhadap agama. Ya mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, berikan jalan buat kita gitu. Tapi yang paling penting adalah implementasi setelah kita melaksanakan pendidikan di sini. Implementasinya kemana? Ke masyarakat. Nah sekarang pesantren itu selain memiliki fungsi pendidikan dan dakwah, ada yang kita sebut dengan fungsi pemberdayaan umat. Nah ini yang jarang kita pahami di sini. Pemberdayaan umat itu artinya secara ekonomi mungkin kita bisa mandiri. Ini yang sekarang oleh pemerintah terus digembar-gemborkan untuk bagaimana kedepannya pesantren itu bisa lebih berdaya. Dan saya ingin kalau misalkan pesantren At-Taubah ini menjadi pilot project nanti untuk Kementerian Agama, maka kedepannya bukan tidak mungkin tiga fungsi pesantren nanti akan kita implementasikan di sini. Gitu, mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Kalau hari ini misalkan bisa produksi berbagai macam barang, berbagai macam makanan, nah ini bagaimana nanti masyarakat juga bisa memiliki akses untuk bisa menikmati hasil produksi kita. Ini yang kedepannya kita akan lakukan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tenaga pendidik yang ada di lapas pondok pesantren ini. Teruskan berjuang. Ini para mujahid yang tidak pernah kenal lelah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan lapas yang sudah menyampaikan, memfasilitasi kedatangan kita hari ini untuk melaksanakan verifikasi dan validasi. Untuk selanjutnya, mohon maaf, mungkin jadi terganggu proses pembelajarannya karena memang hari ini sedang melaksanakan imtihan ya. Itu sedang melaksanakan imtihan. Nanti kita akan bicarakan formula seperti apa yang memang nanti ke depannya bisa kita terapkan untuk perbaikan efektivitas dan efisiensi dari pesantren lapas ini. Gitu, mudah-mudahan ini nanti bisa komunikasikan formulanya seperti apa, karena di dalam ini sudah ada PKBM ya, gitu, ada PKBM juga, ada pesantren juga, gitu. Walaupun di Kementerian Agama juga ada produk-produk yang sifatnya orisinil. Nah, nanti kita akan komunikasikan ke depannya seperti apa. Jangan terpengaruh, tetap komitmen kita untuk bagaimana bisa mengisi hati kita dengan cahaya-cahaya ilahi. Jangan lupa untuk terus berdoa, bermuhasabah, introspeksi diri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena ada beberapa hal yang masih harus diverifikasi secara administrasi. Gitu. Silakan dilanjutkan para asatidz. Terima kasih. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus itu. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, apakah hari ini saudara-saudara saya ada yang milad ulang tahun? Ada yang ulang tahun hari ini? Ada yang ulang tahun hari ini? Kalau ada angkat tangan. Ulang tahun Pak. Masya Allah, tabarakallah, takbir. Allah Mabruk yaumil adika mabruk.
Orang mana Pak? Ya Pak. Aslinya mana? Ciranjang. Oh, Sunda ya. Bahasa berarti ditanya pakai bahasa aja. Oh, Sunda. Namanya siapa? Dadang. Pak Dadang. Yuswa seberapa Yuswa? 65. 65. Masya Allah, ada bonus dari Allah 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Tadi saya terpintas. Memang ini tidak direncanakan, cuman berarti sudah rezekinya ya. Mudah-mudahan bisa tidak besar, tetapi semoga menjadi apa namanya, nggak apa-apa, saya berikan hadiah Pak. Ya. Ini buat Bapak dari saya. Ya, nggak usah langsung tangan. Kemudian ada lagi yang lebih dari saya. Ini Al-Quran terjemah tetapi per ayat. Ya, saya lupa berapa harganya. Akan tetapi karena Bapak ini milad atau ulang tahun, saya akan berikan hadiah Al-Quran terjemah. Semoga bisa Bapak baca ya, dan bisa menjadi wasilah turunnya maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, ini per ayat Pak ya. Ini baca bisa Bapak ini. Ya. Mudah-mudahan punten Bapak. Ya, ya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan. Hayya 'alas shalah. Supir angkot ngangkut padahal lewat Masjid Agung. Turun heula padahal namanya leres teh. Aya tukang basreng deket Masjid Agung Pak tempel-tempel dagangan anak. Mari kita menuju kemenangan. Kata muadzin, hayya 'alal falah. Hartina teh mari kita menuju ke menangan. Kekeh we diuk udun ngarokok coba. Tapi alhamdulillah saudara-saudara saya yang ada di sini begitu muadzin di sini tahrim, begitu sholawatan di sini langsung ambil air langsung sholat. Itu wujud salah satu syukur kepada Allah. Oh, siap. Angkat tangan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Saya boleh meminta? Boleh enggak? Barangkali di sini
Saya mohon dengan penuh hati, ketika kelak nanti dikumpulkan di padang mahsyar, setidaknya saya pernah bertemu dengan kalian. Tolong ajak saya menghadap Rasulullah SAW, karena hanya dengan sholawat kita akan mendapatkan syafaat. Oleh karena itu saya pesan, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kalian. Mungkin kalian ada yang hajatnya ingin terkabul. Semoga dengan wasilah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kalian segera bertemu dengan keluarga. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ketika Allah sudah mengatakan jadi, maka ketika Allah sudah mengatakan bebas, maka sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur man qala wala tandur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi dengarlah ya apa yang disampaikan. Benar tak? Ya, jadi tong dilihat, entong dilihat mentang-mentang Pak Polisi atau Pak Deden, saya tidak ada hubungan darah sama kalian, tidak ada hubungan keluarga, tetapi saya punya hubungan dengan kalian, yaitu sebagai umatmu Muslim dan mukmin. Innamal mu'minuna sesungguhnya kita sesama mukmin itu saudara. Leres tak? Leres. Makanya saya kesini, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu ayat ibu-ibu, ayah, bapak-bapak ibu-ibu, ini saudara saya. Ya, yang membedakan apa? Profesi aja. Coba kita semua ganti bajunya menggunakan kain kapan? Sarwa tuh. Sarwa Pak, jadi mayit. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia itu hanya sementara. Semua juga akan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang bernyawa akan semua akan maut. Pengusaha mati, petani, Pak Polisi mati, Pak Tarikna ya, supir angkot mati, tentara mati, Pak RT mati, Pak Kades mati, Komupa Hansip mati. Ya, lah, kulu Bani Adam khotoan. Semua yang namanya Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat salah dialah orang yang bertaubat. Ya, hatur nuhun kasadayana. Saya terima kasih. Hadanallahu wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.